Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter mulai fokus menghadapi laga melawan Udinese pada minggu mendatang. Dalam pertandingan ini, pelatih Simone Inzaghi harus melakukan perubahan dalam susunan timnya karena absennya 3 pemain inti, yaitu Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni, dan Denzel Dumfries. Menurut La Gazzetta dello Sport, Inzaghi sudah bisa mengandalkan beberapa pemain yang telah pulih dari cedera untuk mengatasi absennya para pemain kunci. Federico Di Marco yang telah kembali akan menempati posisi bek sayap kiri, sementara Carlos Augusto kemungkinan akan ditempatkan sebagai bek tengah menggantikan Bastoni. Di sisi kanan pertahanan, Matteo Darmian yang hampir pulih sepenuhnya dari cedera siap menggantikan Dumfries. Namun perubahan terbesar kemungkinan terjadi di lini serang. Dengan Lautaro Martinez tidak tersedia, Joaquin Correa berpeluang dipasangkan dengan Marcus Thuram untuk mengisi lini depan Nerazzurri. Pelatih kepala Inter Simone Inzaghi telah memenangkan Panchina d'Oro 2023-2024 sebagai pengakuan atas perannya dalam meraih gelar Scudetto tim musim lalu. Panchina d'Oro adalah penghargaan tahunan yang diberikan kepada pelatih terbaik di Italia di Coverciano. Awalnya dipilih oleh jurnalis, penghargaan ini kini diputuskan oleh suara pelatih di seluruh Liga Italia. Penerima penghargaan 2023-2024 secara resmi diumumkan pada hari Senin, 24 Maret 2025. Ini adalah kemenangan pertama Inzaghi dan yang pertama diraih oleh pelatih Inter sejak Antonio Conte pada 2020-2021. Penerima penghargaan Inter terakhir sebelum Conte adalah Jose Mourinho pada 2009-2010. Presiden Inter Giuseppe Marotta menegaskan bahwa perpanjangan kontrak Simone Inzaghi hanya tinggal menunggu waktu. Dalam wawancara dengan Radio Anch'io Sport, ia memastikan bahwa pelatih Nerazzurri akan bertahan lebih lama di klub setelah kerja keras dan pencapaiannya dalam beberapa tahun terakhir. Marotta mengungkapkan bahwa klub sangat puas dengan kinerja Inzaghi dan melihatnya sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia. Kami hanya senang dengan Inzaghi. Perpanjangan kontrak hanyalah formalitas karena dia telah bekerja sangat baik dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi sosok penting bagi klub. Dia adalah pelatih kelas dunia dengan keunggulan karena pernah menjadi pemain hebat yang tentu memudahkannya dalam melatih tim. Kami senang dia tetap bersama kami. Seperti biasa, kami akan menyelesaikan perpanjangan ini ketika musim berakhir, ujar Marotta. Inter semakin fokus pada ekspansi ke Amerika Serikat, baik untuk peningkatan pendapatan komersial maupun pencarian talenta muda. Di bawah kepemilikan OEK3, klub tengah menjajaki kesepakatan bisnis baru dan memantau pemain muda Amerika yang bersinar di Eropa. Beberapa talenta yang diperhatikan antara lain Riccardo Pepi dari PSV Eindhoven, penyerang 22 tahun dengan harga 18 juta euro. Malik Tillman dari PSV Eindhoven, gelandang 22 tahun dengan harga 30 juta euro. Giovanni Reina dari Borussia Dortmund, gelandang ataupun penyerang 22 tahun dengan biaya 12 juta euro. Josh Scully dari Borussia Mönchengladbach, bek kanan usia 22 tahun dengan harga 10 juta euro. Inter berharap dapat memperkuat tim dengan talenta terbaik dari Amerika Serikat sesuai dengan filosofi OEK3 sambil memperluas branding di pasar tersebut. Sebelumnya,
Inter hampir mendatangkan Tanner Tessman, namun negosiasi batal karena tuntutan gaji dan jam bermain yang terlalu tinggi. Setelah hasil imbang 3-3 melawan Jerman, pelatih timnas Italia Luciano Spalletti menanggapi pertanyaan terkait kemungkinan memanggil Francesco Acerbi untuk menghadapi Erling Haaland dalam laga melawan Norwegia di Oslo. Ketika ditanya apakah Acerbi lebih cocok untuk menghadapi Haaland, Spalletti menegaskan bahwa Alessandro Bastoni dan Riccardo Calafiori memiliki kualitas yang sama pentingnya dalam pertahanan Italia. Acerbi adalah pemain hebat dan sedang tampil luar biasa. Saya setuju dengan itu. Tapi saya percaya pada para pemain yang ada dan akan terus maju dengan mereka, ujar Spalletti. Inter dilaporkan memantau situasi Gianluigi Donnarumma, namun belum ada pembicaraan resmi dengan kiper PSG tersebut. Meskipun Donnarumma sempat memberi sinyal ingin kembali ke kota Milano, ia lebih memilih bertahan di PSG. Kontraknya tinggal 1 tahun dan negosiasi perpanjangan belum tercapai dengan gaji sekitar 10 juta euro per tahun. Tanpa perpanjangan, ia bisa bebas transfer pada 2026, memberi peluang bagi Inter. Namun Inter tidak terburu-buru mengganti kiper karena Yann Sommer tampil solid dan Joseph Martinez dianggap sebagai opsi jangka panjang. Inter kemungkinan baru mempertimbangkan Donnarumma jika tersedia sebagai agen bebas. Inter telah bergerak untuk memperkuat lini serang Simone Inzaghi di musim panas. Seperti yang diungkapkan edisi online Republika, Nerazzurri sesungguhnya telah memperhatikan satu nama khusus, yaitu Santiago Castro, penyerang berbakat Bologna. Inter waspada dan telah melakukan penyelidikan pada bulan Januari untuk musim panas, dan dalam beberapa bulan mendatang, mereka akan mencoba membuka kembali diskusi tersebut. Surat kabar itu menggarisbawahi. Bologna saat ini menilai harga Castro sekitar 40 hingga 45 juta euro dan berharap ada lelang di musim panas. Juventus dan Napoli juga mengikutinya, begitu pula beberapa klub luar Italia. Inter dikabarkan sedang mencari pengganti Mkhitaryan dengan pemain yang lebih muda dan Nico Paz menjadi pilihan utama. Namun situasinya rumit karena Como dan Real Madrid sepakat mempertahankan Paz di Lombardi untuk 1 musim lagi. Seperti yang dilaporkan Interlife.it, sebagai alternatif ada Arda Güler dan pemain Kroasia lainnya juga dipertimbangkan. Martin Baturina adalah gelandang berbakat dengan keterampilan menggiring bola dan visi permainan yang luar biasa. Ia telah mencetak 4 gol dan 7 assist musim ini, menjadikannya calon pengganti Mkhitaryan yang ideal. Meskipun adaptasinya dengan Serie A masih perlu dilihat, pengalaman internasionalnya memberi harapan. Dengan harga sekitar 20 juta euro, Baturina adalah investasi yang terjangkau dan dapat berkembang di lini tengah Inter. Juventus dan AC Milan memecat pelatih mereka di tengah musim, membuat situasi di Serie A semakin menarik. Milan memecat Paulo Fonseca pada 30 Desember, sementara Juventus baru saja mendepak Thiago Motta dan menunjuk Igor Tudor sebagai pelatih sementara. Hal ini jarang terjadi dalam sejarah Serie A, hanya sekali sebelumnya pada 1963-1964. Saat itu, Inter Milan juara Eropa untuk pertama kalinya. Dengan kondisi serupa musim ini, penggemar Inter berharap tim mereka dapat meraih kejayaan lagi seperti 60 tahun lalu.